Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Mulyadi, selamat malam Pak Amrullah selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Nama saya Anissa Tuswika dan di sini saya bersama rekan saya yakni ada Ayu Saraluman Raja, dari Supriwati Zeka, Alphonse Alipin Gole, Multi Fitri Elizabeth Sagala, Albertus Taponao, dan Primo Adin Harepa. Di sini kami memenuhi tugas kewirausahaan dari Bapak Amrullah untuk membuat proposal. Dan setelah bersepakat, kami memilih untuk membuat proposal mengenai kuliner dengan usaha pastel yang kami namakan pastel kita. Latar belakang kami memilih usaha pastel ini karena kue pastel merupakan salah satu makanan ringan yang bisa dinikmati oleh kalangan manapun. Lalu, manfaat daripada usaha ini sendiri yang pertama di bidang ekonomi, yakni akan menjadi peluang bagi mahasiswa untuk membuka wirausaha, untuk menjadi wirausaha, lalu menjadi lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat di sekitar wilayah produksi, dan menjadi sumber penghasilan bagi petani sayuran karena bahan bakunya sebagian besar dari sayuran. Lalu potensi di bidang kesehatan, produk pastel ini dapat digunakan sebagai camilan untuk meningkatkan konsumsi sayuran, terutama pada anak-anak ya. Lalu tujuan usaha ini yang pertama untuk menciptakan lapangan kerja, lalu untuk menciptakan inovasi kuliner yang baru dan digemari banyak orang, dan yang terakhir untuk mengurangi tingkat pengangguran dengan membuka cabang di beberapa lokasi. Waktu operasi usaha pastel kita ini sendiri, kami kelompok 3 bersepakat untuk melakukan kegiatan produksi hanya pada hari Sabtu dan Minggu. Jadi dalam seminggu hanya 2 kali, yakni dibuka pada jam 10 sampai 20 waktu Indonesia Barat. Tempat usaha ini sendiri berada di rumah. Ringkasan mengenai usaha kami sendiri, nama pemilik usahanya kami sendiri kelompok 3, lalu nama usahanya usaha pastel kita, bidang usaha di makanan, ringan atau jajanan, alamat usaha sendiri berada di wilayah Bilimun. Untuk detail produknya, pastel kita ini merupakan cemilan yang dibuat menggunakan isian yang kaya akan nilai gizi. Pastel ini berbeda dengan pastel pada umumnya karena dibuat menggunakan bahan primer dan memiliki rasa yang unik, terutama pada isinya. Isi pastel kita ini unik karena berbeda dengan isian pastel yang ditemukan pada jajanan pastel di pasaran. Sekian mengenai sekilas tentang pastel kita. Untuk selanjutnya mengenai bahan baku akan disampaikan oleh rekan saya dari Supriwati Zeka. Silakan. 2. Bahan baku. Adapun bahan baku untuk membuat pastel kita adalah sebagai berikut. 1. Bahan untuk membuat kulit pastel terdiri dari tepung terigu protein, margarin, telur, air putih secukupnya. 2. Bahan untuk membuat isi pastel. Wortel, telur, ayam fillet, seledri, bawang bombay, susu bubuk, gula pasir, garam, penyedap rasa, lada bubuk, dan margarin 200 gram. Ketiga, bahan untuk membuat sambal atau cocolan terdiri dari kacang tanah, cabai rawit, cabai merah besar, gula merah, garam, penyedap rasa, bawang putih, dan jeruk nipis. Baik, saya akan melanjutkannya. Peralatan yang dibutuhkan. Peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam pembuatan produk merupakan peralatan dapur pada umumnya, seperti wajan untuk menggoreng. Kedua, sutil campitan dan saringan untuk meniriskan. Yang ketiga, cetakan pastel. Yang keempat, box. Yang kelima, tisu dapur. Dan yang keenam, plastik mika untuk pengemasan. Rincian anggaran. Anggaran untuk bahan baku. Adapun rincian anggaran yang diperlukan dalam kegiatan pembuatan produk pastel kita. Bahan untuk pembuatan isi. Wortel 3 kilo. Biaya per kilo 16.000. Jumlah pengeluaran 48.000. Telur 15 butir. Biaya 23.000. Jumlah pengeluaran 23.000. Ayam fillet. Biaya 23.000. Jumlah pengeluaran 23.000. Seledri 12.000 per ikat. Jumlah pengeluaran 12.000. Bawang bombay biaya 22.000. Jumlah pengeluaran 22.000. Susu bubuk 1 saset biaya 2.500. Jumlah pengeluaran 2.500. Gula pasir 225 gram biaya 4.000. Jumlah pengeluaran 4.000. Garam 5 sendok makan. Penyedap rasa 5 sendok makan. Lada bubuk 5 saset biaya 1.500 per saset. Jumlah pengeluaran 7.500. Margarin 200 gram biaya 7.000. Jumlah pengeluaran 7.000. Bahan untuk pembuatan kulit. Terigu 2 kilo, biaya 14.000 per kilo. Jumlah pengeluaran 28.000. Margarin 800 gram, biaya 7.000. Jumlah pengeluaran 28.000. Telur
biaya 11.500, jumlah pengeluaran 11.500. Minyak goreng 2 liter, biaya 14.000 per liter, jumlah pengeluaran 28.000. Bahan untuk pembuatan sambal: kacang tanah, biaya 11.500, jumlah pengeluaran 11.500. Cabai rawit 100 gram, biaya 5.000, jumlah pengeluaran 5.000. Cabai merah besar 100 gram, biaya 10.000, jumlah pengeluaran 10.000. Gula merah 100 gram, biaya 5.000, jumlah pengeluaran 5.000. Garam, penyedap rasa, bawang putih, jeruk nipis 1 buah, biaya 1.500, jumlah pengeluaran 1.500. Total jumlah pengeluaran 277.500. Baik, di sini saya akan menjelaskan rincian anggaran. Untuk anggaran peralatan, yang pertama ada kompor, harganya per unit 365.000. Yang kedua wajan, per unit 55.000. Yang ketiga ada sutil, capitan, dan saringan, seharga 100.000. Yang keempat cetakan pastel, ada 10.000. Box 90.000. Tisu dapur 32.000. Plastik mika 25.000. Penggiling adonan 12.000. Talenan 25.000. Sehingga total untuk peralatan pembuatan pastel yaitu 714.000. Nah, yang di sini biaya operasional. Untuk yang pertama biaya listrik sebesar 50.000, biaya air 55.000, biaya tenaga kerja dan biaya pemasaran tidak ada karena semua kita lakukan. Yang kelima biaya pengemasan 50.000, biaya transportasi 50.000, biaya lain 50.000. Sehingga total untuk biaya operasional yaitu 255.000. Yang keempat yaitu proyeksi pendapatan dan biaya. Untuk yang pertama, item penjualan. Penjualan per hari sebesar 150 biji. Harga per unit yaitu harga per satuan pastel yaitu 4.500. Jadi 150 dikali 4.500 sama dengan 675. Nah, untuk penjualan per bulannya tinggal dikalikan 8 hari yaitu 1.200 biji dikali 4.500. Jadi total untuk penjualan per bulan yaitu 5.400.000. Untuk biaya produksi sendiri, biaya bahan baku 277.500 dikali 2 hari, sehingga jumlahnya 555.000. Untuk biaya peralatan sebesar 714.000, biaya operasional 255.000. Total biaya produksi per minggu sebesar 1.020.000. Nah, total biaya per bulan tinggal dikali 4 minggu yaitu 1.020.000 dikali 4 minggu sama dengan 4.080.000. Sehingga total keuntungan yang kita dapat sebesar 1.320.000. Terima kasih. Baik, teman-teman, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Di sini saya membahas tentang pemasaran. Pemasaran yang pertama yaitu target pasar. Target utama untuk produk ini yaitu masyarakat yang berada di Indonesia atau seluruh masyarakat Indonesia. Kedua, strategi pemasaran. Pemasaran yang kami lakukan untuk promosi makanan ini yaitu dengan yang pertama membagikan brosur ke WhatsApp grup keluarga dan teman-teman. Yang kedua, membuat akun sosial media seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain untuk promosi penjualan. Yang ketiga, menerima pesanan untuk acara-acara besar. Yang keempat, membuat akun GrabFood dan GoFood untuk pesanan antar jemput. Terima kasih. Untuk demikian proposal usaha pastel kita ini kami buat. Semoga proposal usaha pastel ini dapat menerima dan bermanfaat bagi semua pihak. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mengikuti, membantu, dan membuat proposal ini. Dengan selesainya proposal ini, bisnis cemilan ini kami harap dapat segera mewujudkan usaha yang telah direncanakan. Atas segala waktu dan perhatian kami ucapkan terima kasih.